Kejari Bitung cekal 26 orang terlibat SPPD fiktif DPRD. Warga serbu pangan murah imbas tingginya harga bahan pokok. Serah terima patakap BKKBN dilakukan di bawah Laut Bunaken. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Jumat 27 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Davis Pinontoan. Inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Kejaksaan Negeri Manado pada Rabu siang menerima uang pengembalian hasil korupsi dana hibah banjir Kota Manado tahun 2014 dari terpidana Yeni Siti Rostiani sebesar 2,5 miliar. Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dana hibah banjir Kota Manado tahun 2014 atas nama Yeni Siti Rostiani mengembalikan uang hasil korupsi kepada Kejaksaan Negeri Manado sebesar 2,5 miliar rupiah. Terpidana Yeni Siti Rostiani telah divonis hakim dengan kurungan penjara selama 9 tahun dan dibebani uang pengganti sebesar 6,3 miliar rupiah. Pada waktu lalu terpidana telah beberapa kali memberikan uang pengganti dan saat ini masih memiliki sisa kewajiban sebesar 1,6 miliar rupiah. Hari ini kita menerima pembayaran uang pengganti dari kasus bencana tindak pidana korupsi pada saat bencana banjir tahun 2014 di Kota Manado. Jadi atas nama terpidana Insinyur Yeni. Jadi yang bersangkutan dipidana selama 9 tahun, kemudian dibebani uang pengganti sebesar 6,3 miliar. 6,3 miliar. Terus di waktu yang lalu yang bersangkutan sudah membayar, kalau rinciannya nanti lihat saja, sekitar 2,2 miliar. Masih tersisa sekitar 4,1. Dan hari ini keluarga terpidana Insinyur Yeni ini kembali melakukan pembayaran uang pengganti sebesar 2,5 miliar. Uang pengganti ini akan langsung disetor ke kas penerimaan negara sebagai penerimaan uang negara bukan pajak. Dan nantinya uang ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, Saudara, 26 orang yang terlibat dalam kasus perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kota Bitung dicegah untuk tidak bepergian ke luar negeri. Tindakan ini dilakukan Kejaksaan Negeri Bitung untuk kelancaran proses penyidikan. 26 orang yang dicegah ke luar negeri yakni 17 orang anggota DPRD periode 2024-2029 dan 9 orang ASN di Sekretariat DPRD Kota Bitung. Mereka tidak diizinkan untuk bepergian ke luar negeri karena saat ini 26 orang tersebut sementara dalam tahap pemeriksaan penyidik kejaksaan terkait dugaan korupsi dana perjalanan dinas DPRD tahun anggaran 2022-2023. Pencegahan keberangkatan ke luar negeri itu disampaikan kejaksaan kepada Ditjen Imigrasi. Pasalnya terkait pengungkapan kasus SPPD tersebut, kejaksaan menemukan ada 2 orang saksi yang saat ini telah melarikan diri ke luar negeri. Ini guna mengantisipasi sejumlah saksi yang melarikan diri. Ada satu saksi itu lari ke Jepang, kemudian ada satu saksi lagi berangkat ke California, yaitu di Santa Ana, California, yang mana dia melalui penerbangan Singapura berdasarkan data riwayat penerbangannya. Kemudian dari 26 itu 17 anggota dewan yang aktif itu separuhnya. Dari 17 itu orang yang aktif separuhnya. Kemudian 9 ASN. Tapi tidak menutup kemungkinan ada lagi yang saksi kami akan lakukan pencegahan ke luar negeri. Baik anggota dewan yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Prinsipnya semua penanganan perkara di kejaksaan itu akan berproses. Diketahui sebagian anggota DPRD 2014-2019 saat ini ada yang masih aktif
karena terpilih kembali pada Pilcaleg 2024 lalu. Jemi Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kita beralih informasi dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, personil Polresta Kendari berhasil meringkus 2 remaja yang diduga menjadi pengedar sabu lintas kabupaten. Polisi menggerebek keduanya di sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat meracik sabu untuk diedarkan. Personil narko 10 Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menggebrek sebuah kamar kontrakan di Lorong Niparayak, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambuh, Kota Kendari, yang dihuni 2 remaja yang diduga pengedar sabu Rabu siang. 2 remaja itu tersebut tidak berkutik saat dilakukan penangkapan. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti sabu dengan berat total 3,26 gram milik salah satu terduga yang disembunyikan di dalam lemari baju, beserta barang bukti lain seperti timbangan digital dan alat pres. Polisi juga menemukan dus berisi sabu yang telah terbungkus rapi sebanyak 70 saset dengan berat total 23,55 gram siap edar. Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari AKP Andi Muzakir Musni mengatakan penangkapan pelaku berawal dari laporan warga yang resah terhadap peredaran narkoba jenis sabu yang sering terjadi di wilayah Kelurahan Lalolara dan sekitarnya. 2 pelaku yang ditangkap adalah target operasi karena merupakan pengedar sabu lintas kabupaten. Barang bukti sabu yang diperoleh kedua pelaku dari seseorang kini masih dalam penyelidikan. Indekos tempat tinggal kedua pelaku diduga menjadi sarang atau markas untuk meracik atau membungkus sabu sebelum diedarkan. Penangkapan 2 pelaku yang kami amankan di wilayah Nipa-Nipa. Jadi informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya sarang saksi di wilayah sekitar Nipa-Nipa. Dari kami bersama tim Opsnal melakukan lidik terkait informasi tersebut dan kami menemukan target posisi berada di kos Nipa-Nipa Raya di Kelurahan Laloraha, Kecamatan Kambuh. Dan setelah kami interogasi tersangka untuk target dan mengakui memiliki di dalam kamarnya itu memiliki sabu. Yang kita temukan pada saat penggeledahan disaksikan oleh RT. Kami lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 4 saset sabu dengan berat bruto 3,25 gram. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua terduga pelaku mendekam di sel tahanan Mapolresta Kendari dan terancam hukuman 6 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika. Silvian Siakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi warga serbu pangan murah, imbas tingginya harga bahan pokok akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi, saudara. Mencermati kenaikan harga beras yang terjadi saat ini, kantor wilayah Bulog Sulawesi Utara Gorontalo melaksanakan operasi pasar komoditi pangan di sejumlah wilayah di Kota Manado. Dalam operasi pasar kali ini, pihak Bulog menjual beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga murah. Bulog Divre Sulawesi Utara Gorontalo bersama instansi terkait di Pemprov Sulawesi Utara menggelar operasi pasar komoditi pangan. Seperti yang terpantau di Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Kamis siang. Operasi pasar dipusatkan di salah satu gedung gereja Kelurahan Bahu, di mana terlihat menjual komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, hingga gula pasir. Kepala Wilayah Bulog Sulawesi Utara Gorontalo Ermin Tora bilang, operasi pasar ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menyediakan komoditas pangan yang lebih terjangkau di masyarakat. Operasi pasar berkolaborasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pangan setempat. Dijadwalkan akan dilaksanakan secara periodik dengan pasokan disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Operasi pasar komoditi pangan yang kita lakukan saat ini merupakan kerjasama antara Bulog dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pangan, kemudian Satgas Pangan juga. Ini dalam rangka bagaimana kita bisa menyediakan komoditi bagi masyarakat
dan lebih mendekatkan juga kepada lokasi pemukiman dari masyarakat. Kita berharap dengan kita menyediakan di tempatnya masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian dengan harga jual juga yang di bawah dari harga pasar, maka kita berharap masyarakat akan lebih mudah dan terbantukan dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Kondisi ini kita berharap akan juga mengurangi tekanan permintaan pangan di pasar, termasuk juga untuk dalam rangka stabilisasi dan pengendalian inflasi. Sementara itu salah satu warga mengaku operasi pasar ini sangat membantu lantaran harga beras dan bahan pokok lainnya dijual lebih rendah dibanding harga di pasaran. Warga juga berharap operasi pasar bisa dilaksanakan secara rutin, terutama saat terjadi kenaikan harga bahan pokok. Hari ini ada beli beras, beras Mapalus, beras khas Sulawesi Utara. Berapa harganya, Bu? 72.000. Ibu, kalau beli di pasar atau di warung berapa sekarang harga? Tergantung merek sih. Oh iya, biasanya Ibu beli yang merek apa dan harga berapa? Kalau yang buah merpati 79.000. Kalau yang biasa, kalau jagaan, kalau yang apa? Istana Pangan 81. Sudah naik ya Bu harga beras. Mulai kapan Bu harga beras naik? Kalau naik 1 bulan mungkin. Belakangan. Kalau harapan mungkin ada hal-hal seperti ini lagi, atau harga mungkin lebih diturunkan lagi karena memang barang-barang sekarang kan lagi mahal. Dalam operasi pasar kali ini, beras premium 1 kantong ukuran 5 kg dijual Rp72.000 dan harga minyak goreng minyak kita dijual Rp15.000 per kilogram. Yang demikian Singal Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Minahasa Utara, Saudara Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu meringankan ekonomi masyarakat di tengah tingginya harga sejumlah bahan pokok. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk masyarakat yang dipusatkan di kantor desa Kolongan, Kecamatan Telawaan, Kamis siang. Warga setempat sangat antusias menyambut gerakan pangan murah di desanya dan berharap program ini rutin dilaksanakan agar warga kurang mampu bisa merasakan bahan pokok dengan harga terjangkau. Adapun komoditas bahan pangan yang dijual antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, cabai merah, bawang putih, serta bawang merah dengan harga penjualan di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Tanggapannya sangat baik dan Pemkab Manado mantap, sangat juga masyarakat, sangat membantu kepada masyarakat dalam hal kebutuhan sehari-hari atau 9 bahan pokok. Hari ini Kami sebagai masyarakat sangat puas dengan program yang dilaksanakan oleh Pemkab Manado. Ibu hari ini ada belanja apa Bu? Oh tidak, ayam, telur, kelapa dan beras. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Berta Katuuk bilang, dalam beberapa minggu terakhir, harga sembako mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya beras. Harapannya dengan adanya gerakan pangan murah ini dapat meringankan beban masyarakat khususnya kurang mampu, di mana gerakan pangan murah juga bertujuan menstabilkan harga bahan pokok. Terima kasih. Gerakan pangan murah yang kami laksanakan pada hari ini di Desa Kolongan, Kecamatan Telawaan merupakan suatu kegiatan dalam rangka mengantisipasi stabilisasi pasokan dan harga yang ada pada saat ini. Antusias masyarakat memang sangat antusias sekali mereka karena barang-barang yang kami jual ini dia di bawah harga market karena sudah disubsidi oleh pemerintah Minahasa Utara dengan besaran 10-30. Selain menjaga stabilitas harga, program pangan murah juga diharapkan dapat menekan inflasi daerah. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sementara saudara, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-79 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2025 mendatang, Polres Minahasa Utara menggelar bakti sosial dengan membagikan puluhan paket sembako di Panti Asuhan Al Furqan, Desa Palaes, Kecamatan Likupang Barat.
Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-79 tahun, Polres Minahasa Utara menggelar bakti sosial dan santunan bagi anak yatim piatu di Panti Asuhan Al Furqan, Desa Mpalais, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Rifki Jabar menyampaikan, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat. Paket sembako yang disalurkan berisi beras, gula pasir, mie instan, minyak goreng, serta kebutuhan warga lainnya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Polres Minahasa Utara bersama Ibu Bayangkari dalam rangka mensyukuri kegiatan HUT Polri yang ke-79, kita berbagi, kita saling memberikan rasa sayang kepada pondok atau panti asuhan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bisa berikan dari Polri khususnya bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat dan juga kepada adik-adik khususnya yang ada di panti asuhan ini. Kami mengucapkan terima kasih dan jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan kami mengucapkan selamat Hari Bayangkari ke-79. Semoga Polri tetap berjaya. Selain dalam rangka peringatan Hari Bayangkara, kegiatan ini juga membantu meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Puluhan anggota kepolisian dari Polres Kota Mobagu bersama komunitas pencinta alam dan warga setempat menggelar bakti sosial aksi bersih-bersih di tempat pemakaman umum atau TPU. Aksi ini bertujuan mengurangi penyalahgunaan lokasi TPU oleh oknum tak bertanggung jawab. Puluhan personil Polres Kota Mobagu bersama komunitas pencinta alam dan warga setempat bersama-sama melakukan aksi bersih-bersih di lokasi pemakaman umum Kelurahan Mokolaing, Kecamatan Kota Mobagu Barat, Kamis pagi. Mereka bergotong royong membersihkan rumput yang sudah tinggi, menghalangi pandangan mata sehingga tidak terlihat angker. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, aksi ini juga sekaligus sebagai upaya pencegahan dari praktik-praktik negatif seperti tempat nongkrong yang meresahkan. Sebab lokasi ini kerap mendapat aduan masyarakat ke polisi karena sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa kita memilih TPU Mokolaing? Karena beberapa minggu kebelakang ini kita sering mendapatkan dumas terhadap kegiatan yang ada di TPU Mokolaing yang biasa disalahgunakan oleh sekelompok pemuda untuk minum minuman keras ataupun menggunakan lem ibon ataupun menyalahgunakan obat batu komik, sehingga kita melaksanakan kurve agar rumput-rumput yang tinggi yang menghalangi pandangan ataupun nanti akan ditambahkan oleh Pak Lurah ada penambahan pencahayaan sehingga nantinya pada malam hari tidak akan digunakan lagi, disalahgunakan lagi TPU ini. Pelaksanaan ini adalah sebagai wujud nyata bahwa Polri hadir untuk masyarakat, bukan hanya seremonial, tetapi kehadiran kami di dalam masyarakat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Tadi sudah mendapat arahan juga dari Bapak Kapolres untuk kerjasama. Pertama kami dari Kelurahan, dari Babin Kantikmas, Babinsa, Linmas yang ada, termasuk melibatkan masyarakat untuk sama-sama kita menjaga. Tadi yang disampaikan Bapak Kapolres, pertama menyangkut keamanan, ada yang minum minuman keras mungkin, menggunakan ehabon, obat-obat terlarang, itu supaya tidak berkelanjutan di Kelurahan Mokolaing. Bakti sosial aksi bersih ini digelar dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-79 serta untuk menciptakan kota yang bersih, aman, dan nyaman. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi serah terima Pataka BKKBN dilakukan di bawah Laut Bunaken. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Rasya membuka pelaksanaan Urban DigiFest 2025 yang diprakarsai Bank Indonesia Sulawesi Utara. Urban DigiFest dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital secara inklusi dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan Urban DigiFest 2025 ini berlangsung di Pusat Perbelanjaan Manado Town Square pada Rabu sore. Kegiatan yang digagas Bank Indonesia Sulawesi Utara dibuka Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Rasya. Urban DigiFest 2025 ini merupakan kegiatan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan digital, serta menjadi ajang promosi produk daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Rasya mengatakan kegiatan ini adalah hasil kolaborasi yang baik antara Bank Indonesia dan semua pihak guna mendukung setiap potensi yang ada di bidang ekonomi kreatif. Ya, kami mengapresiasi juga Bank Indonesia bagaimana bisa melihat potensi-potensi dan mendukung potensi yang ada ini untuk kita dorong supaya lebih maju lagi. Luar biasa, tadi dari pagi saya dengan Pak Gubernur sudah keliling beberapa tempat, tidak hanya di Manado tetapi juga ke Kota Bitung, melihat potensi ekonomi kreatif di Sulawesi Utara itu luar biasa. Anak-anak mudanya sangat kreatif dan juga para industri kreatifnya juga sudah matang, tinggal kita sedang berbicara bagaimana ini supaya juga bersama BI akses pasarnya bisa lebih luas. Sementara Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bilang industri ekonomi kreatif di Sulawesi Utara telah menunjukkan hasil yang positif, di mana hal ini ikut mendukung perekonomian di Sulawesi Utara. Pemerintah pun terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi saat ini. Kita pertahankan dan tingkatkan, tingkatkan dengan posisi pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, dan tentunya ekonomi kreatif ini juga akan mendongkrak dari pertumbuhan ekonomi kondisi saat ini. Kita berharap dengan kunjungan Bapak Menteri, masyarakat Sulawesi Utara yang terlibat di dalam ekonomi kreatif semakin semangat, dan tentunya kami pemerintah dan BI dan kementerian akan mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat ekonomi kreatif untuk lebih menasional dan menginternasional. Urban DigiFest kali ini diikuti kurang lebih 100 UMKM. Urban DigiFest ini akan berlangsung 5 hari ke depan sejak kegiatan dibuka. Aldi Pascoal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkoba. Polres Kota Mobagu bersama pemerintah Kota Mobagu mencanangkan program Kampung Tangguh Bebas Narkoba. Program ini diluncurkan sebagai bagian dari sinergi aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari peredaran gelap narkotika. Kegiatan pencanangan program Kampung Tangguh Bebas Narkoba ini dipusatkan di Kelurahan Mongondo, Kecamatan Kota Mobagu Barat, yang dipilih sebagai kelurahan percontohan. Selain peresmian posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba, juga dilakukan pembacaan ikrar Polres Kota Mobagu Kampung Bebas Narkoba oleh Ketua Pemuda Kelurahan Mongondo yang diikuti oleh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para siswa serta dukungan penuh dari Babinsa dan Babin Kamtibmas. Kelurahan Mongondo dipilih sebagai Kampung Tangguh Bebas Narkoba karena tidak ada tindak pidana narkotika yang terjadi di kelurahan ini maupun peredaran minuman keras. Ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah di mana di Kelurahan Mongondo ini tidak ada jumlah tindak pidana narkotika yang terjadi. Bahkan peredaran miras pun di sini tidak ada. Di mana masyarakatnya benar-benar sudah meningkat kesadaran hukumnya dan mereka peduli terhadap lingkungannya. Sehingga patut dan layak Kelurahan Mongondo ini kita jadikan salah satu percontohan Kampung Tangguh Narkoba. Tentunya kita akan melaksanakan kegiatan ini secara komprehensif dari proses pencegahan, sosialisasi, kemudian sampai proses represif nanti kita sudah bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada anak-anak sekolah di sekitar, kemudian warga-warga sekitar tentang bahaya narkotika. Selain mendukung program ini, pemerintah Kota Mobagu juga berharap agar masyarakat setempat berpartisipasi agar kampung ini dan generasi muda terbebas dari bahaya narkoba. Kami pun siap memberikan support pada pihak Polres dalam hal apapun yang dibutuhkan dalam penanggulangan
kampung bebas narkoba bersama dengan seluruh pihak yang terkait dari pemerintah Kota Mobagu, para camat, Lurah Sangadi, khususnya di tempat ini di Kelurahan Mongondo beserta seluruh aparat. Dan kami pun tentu menghimbau pada seluruh masyarakat, khususnya di tempat ini di Kelurahan Mongondo, untuk bisa bersama-sama berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan seluruh jajarannya untuk bagaimana kita menjaga kampung kita agar selalu lestari, bebas daripada peredaran obat terlarang. Program Kampung Tangguh Bebas Narkoba ini diharapkan menjadi role model nasional dalam pencegahan narkotika dengan melibatkan langsung masyarakat, sehingga melalui program ini dapat meningkatkan kepedulian sosial sebagai benteng utama melawan narkoba. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Memperingati Hari Keluarga Nasional 29 Juni 2025, Kemenduk Bangga BKKBN menggelar kirap bendera Pataka. Kirap mengelilingi seluruh wilayah Indonesia dan saat singgah di Manado, serah terima Pataka dilakukan secara unik, yakni di bawah Taman Laut Bunaken. Dari Kemenduk Bangga BKKBN Maluku Utara ke BKKBN Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu pagi. Pataka Bangga Kencana dalam semarak Hari Keluarga Nasional ke-32 diserahkan dari Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Maluku Utara ke BKKBN Sulawesi Utara. Menariknya, prosesi penyerahan Pataka Bangga Kencana ini digelar di bawah laut Taman Nasional Bunaken yang terkenal dengan keindahan terumbu karang dan keragaman ikan laut yang mempesona. Penyerahan Pataka di bawah laut disaksikan langsung Inspektur Wilayah 2 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Brigjen Pol Heri Wiyanto, serta penyelam dari BKKBN Maluku Utara, BKKBN Sulawesi Utara, dan BSI. Penyerahan Pataka mengandung makna transformasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Penyerahan Pataka di bawah laut juga sekaligus membawa pesan luas bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian alam yang dimiliki Indonesia. Bendera yang akan diserahkan adalah yang pertama yang merupakan Pataka, karena kita memang transformasi dari BKKBN ke Kementerian Kemenduk Bangga. Kemudian yang kedua ada 5 quick win yang nanti akan diserahkan, yang merupakan quick win menteri yang memang itu harus dilaksanakan bersama oleh seluruh BKKBN perwakilan wilayah yang nantinya menjadi unggulan di dalam kegiatan ataupun pekerjaan dari menteri. Ada pesan khusus mungkin? Ya, memang yang pasti ini merupakan wisata yang memang unggulan, jadi oleh sebab itu ya kita mengajak kepada masyarakat yang mungkin di seluruh Indonesia, mari kita gaungkan wisata yang ada di negeri sendiri. Kemudian secara bersama-sama kita juga yang ada di daerah, mari kita jaga. Diketahui Kemenduk Bangga BKKBN memiliki program prioritas yakni Quick Wins yang harus diimplementasikan di daerah di seluruh kota dan kabupaten se-Indonesia. 5 quick wins tersebut: pertama, gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting; kedua, lansia berdaya atau sidaya; ketiga, taman asuh sayang anak disingkat Tamasya; keempat, gerakan ayah teladan Indonesia atau GATI; dan kelima, super apps keluarga Indonesia. Ini untuk semuanya memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-32. Dengan pendekatan melalui Kikin, kami mengimplikasikannya itu kurang lebih sudah hampir setahun, sehingga di Hari Keluarga Nasional saat ini kami memberikan akses yang sangat besar, diperluas lagi sampai di daerah kepulauan, sehingga keluarga-keluarga menerima, menyaksikan, bahkan mereka juga boleh merasakan betapa bahagianya Hari Keluarga itu untuk diimplementasikan. Tampak hadir dalam kegiatan Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Sulut Jaini Yolawinokan, Kepala Kemenduk Bangga BKKBN Maluku Utara Victor Palimbong, Kepala Disduk Capil KB Sulut, dan undangan lainnya. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung kami via streaming di kompas.tv/live. Saya, Devis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.